Salam sejahtera teman-teman semua pencinta perspektif Haris Turino. Kami mohon maaf setulusnya nih karena udah lama sekali Mas Haris tuan rumah kita. Kita nggak sempat menyapa teman-teman penikmat konten kita nih Mas Haris. Hampir 1 bulan. Nah ya itu dosanya saya, bukan dosanya Mas Haris. Mas gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Tapi Mas pastinya kita punya satu solidaritas yang sama. Kita baru menghadapi satu situasi yang sangat berduka ya. Betul. Gimana Mas? Ya, jadi memang Indonesia berduka ya. Dan saya pribadi juga berduka yang sedalam-dalamnya atas kejadian tragedi sepak bola di Kanjuruhan di Malang, yang pagi ini mendapatkan konfirmasi bahwa 131 orang penonton meninggal dunia. Ya, ini adalah tragedi yang tidak boleh terulang lagi di Republik ini, Mas Ang. Amin Mas. Yeah. Jadi kita juga sebetulnya walaupun saya ini teman-teman langsung ke diskusinya kita, sebetulnya saya diwanti-wanti sama Mas Haris dari dulu. Ojo nyenggol-nyenggol urusan institusi. Nah, tapi dalam konteks ini Mas, kan saya tahu Mas Haris punya kapasitas dan Mas Haris banyak terlibat di institusi Polri ini khususnya. Kita lihat dari Juli 2020 itu banyak sekali peristiwa-peristiwa terkait sangat erat dengan institusi ini. Sampai akhirnya kok dilalah urusan sepak bola pun penanganannya pun menjadi pertanyaan publik. Ya, jadi gini. Gimana Mas analisanya? Ya sebenarnya kan kepolisian bukan mitra saya di Komisi 6 ya. Kepolisian adalah ini disclaimer dulu ya. Di Komisi 3 ya. Tetapi ya sebagai alumni dari kajian ilmu kepolisian ya, master di kajian ilmu kepolisian dan dosen di PTIK, tentu kita semua juga sama-sama melihat bahwa kepolisian sedang dilanda prahara atau bencana yang lagi dihantam badai ya, yang berkepanjangan ya. Kasus Verdi Sambo belum selesai ya, kasusnya baru masuk ke persidangan. Ini ada lagi kasus kejadian ya, tragedi yang menewaskan lebih dari 130 orang ya. Dan di dunia ini tragedi ini adalah tragedi nomor 2. Ini sejarah ya, mencetak sejarah dunia ya. Yang paling banyak adalah 318 orang di Estudio Nasional 5 di Peru. Itu tahun 64 ya. Baru kita terjadi kali ini ya di Kanjuruhan itu 131 orang. Ya, ini lebih parah dibandingkan dengan kejadian di Accra di kota Ghana. Ya, tetapi memang kejadiannya agak mirip, Mas Ang. Saat itu di Ghana 126 orang meninggal dunia. Itu juga akibat dari berdesak-desakan, ya, berusaha keluar dari stadion dan adanya gas air mata. Ya, maka beberapa orang ngomong bahwa gas air mata memang dilarang oleh FIFA dari kejadian-kejadian, belajar dari apa yang terjadi di negara yang lain. Ya, tapi kita harus lihat juga bahwa kepolisian sebenarnya juga sudah punya protap ya. Kapan penggunaan gas air mata boleh dilakukan, yaitu ketika kondisi sudah tidak kondusif. Tapi harus diakui bahwa kemarin menembakkan gas air mata ke tribun ini juga masih di dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Ya, saya bicara dengan beberapa rekan di kepolisian dan saya mendapatkan satu komitmen yang menurut saya bagus, bahwa kasus ini harus diselidiki sampai tuntas dan siapa yang memang bertanggung jawab itu memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya. Jadi dalam hal ini pemerintah kan juga sudah membentuk tim independen pencari fakta ya. Ini harapannya adalah memang kasus ini tuntas dan tidak terjadi lagi. Dan kedepannya itu harus dilakukan satu evaluasi ya, evaluasi proses penyelenggaraan turnamennya itu sendiri. Serta evaluasi dari sisi pengamanannya, termasuk nanti implementasinya dari protap pengamanan itu seperti apa kalau terjadi satu eskalasi. Ya, kita beri waktu kepada tim untuk bekerja. Kita juga beri waktu kepada kepolisian. Ya, kita tahu bahwa Kapolres Malang sudah dicopot ya.
kemudian Danyon dan beberapa Danki dan Danton dari Brimob, total 9 orang juga sudah diganti. Ya, kita akan lihat sebenarnya kan polisi sendiri tidak mungkin dia nembak gas air mata kalau alasan. Ya tanpa alasan. Tetapi kita akan lihatlah. Betul. Ya, kita beri waktu, kita akan lihat sejauh mana nanti penyelidikannya. Tetapi pasti ini akan tuntas, Mas. Jadi teman-teman, saya juga selalu diwanti-wanti sama Mas Haris gitu sebagai guru saya. Jadi ketika ada situasi tertentu yang memang menjadi perhatian publik, kita jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan ya Mas ya. Bukan berarti kita tidak empati atau solider, tetapi kita memberikan kesempatan juga untuk para pihak yang punya kapasitas di bidangnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang seharusnya dilakukan. Dan tugas kita ngawasi ya Mas ya. Bukan pengawasan secara umum, karena pengawasan khusus kan ada di mitranya Mas. Betul, tetapi jangan kita akhirnya membumbui dengan banyak asumsi. Itu yang agak mengerikan betul, ya. Betul. Isu-isunya ya, berita-berita di media juga harus lebih selektif ya. Ada orang diculik, katanya ada saksi diculik, itu kan tidak benar ya kan. Pertanggungjawabannya apa kan nggak ada itu dia. Jadi ya kita sebagai masyarakat cerdas ya. Ya harus bisa memilah dan memilih lah mana berita yang layak untuk kita konsumsi. Ya, konsumsi dan share ya. Dan mana yang memang kita tahu bahwa ini belum tentu benar. Betul. Ya. Sehingga ya saya juga menghimbau kepada teman-teman pemirsa Perspektif Haristurino untuk lebih selektif lah. Ya, tidak elok kalau kemudian berita-berita yang belum tentu ada kebenarannya kita share. Ya, itu jadi komitmen kita juga untuk jadi masyarakat yang cerdas. Ya. Kita tutup dulu Mas topik itu. Kita berharap semua cepat selesai dan akhirnya kemudian di saatnya nanti kita bisa mendapatkan fakta-fakta yang lebih baik untuk rasa keadilan buat kita semua. Nah terus Mas, ternyata waktu itu terakhir kita ngomong kita tidak dengan baik-baik saja situasi kita. We are not in a very good shape. Nah itu dia. Ternyata dilalah analisa itu ada benang merahnya sampai hari ini. Bahkan sekarang prediksinya, Presiden sendiri sudah ngomong 2023 itu bisa lebih gelap karena kita ada dampak turunan dari krisis energi yang sekarang kita lihat. Sebetulnya situasi geopolitik di Rusia Ukraina itu memicu banyaknya rentetan dampak yang sistemik terhadap tata kelola energi global. Analisa jenengan gimana? Apakah segelap kata-kata Pak Jokowi sambil merengut jidatnya itu atau gimana Mas? Jadi gini Mas Ang, kalau menurut saya ya Indonesia ini kan dah hidup di awang-awang. Ya, kita hidup di lingkungan pergaulan dunia yang sekarang lebih terintegrasi secara global ya. Dan memang para analis mencatat ya bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang cukup parah. Ini dialami semua. Ya, secara rata dunia hanya akan tumbuh 2023 diprediksi hanya 1,6%. Ya, ini lebih rendah dari 2022 yang bisa tumbuh 2,6%. Dan jauh lebih rendah dibandingkan 2021. Ya, 2020 kan mulai pandemi. 2021 sebagian sudah mulai bangkit, sebagian walaupun pandemi belum selesai, itu tumbuh bisa di atas 5,6% rata dunia ya. Tetapi 2023 hanya 1,6%. Itu buruk sekali loh secara global Mas. Itu pertumbuhan yang cukup parah. Ya, dan negara-negara utama ya, kalau kita lihat ya, Amerika tahun ini hanya tumbuh 1,6%. Dan tahun depan diprediksi hanya 0,8%. Ya, sementara kawasan Eropa dan Inggris bahkan tahun depan diprediksi mengalami resesi beneran, yaitu tumbuh negatif 0,2% negatif. Jepang memang langganan tumbuh rendah di 0,6%. Ya, kalau Cina memang tahun depan diprediksi akan sedikit naik dari 3,4 ke 4,5. Ya, dan Indonesia kan tahun ini berkat dari kenaikan harga komoditas kita mampu tumbuh di 5,6%. Tetapi para analis dunia juga memprediksi tahun depan hanya di 4,6%. Bahkan diprediksi lebih tinggi daripada Tiongkok ya.
Hebat juga kita. Ya, sekarang lebih tinggi dari Tiongkok. Iya. Ya, tapi tahun depan kita hanya 4,6%. Oke. Ya. Nah, ini dari sisi pertumbuhan ekonomi, Mas Ang. Yang kedua adalah dari sisi inflasi. Kita tahu di negara-negara Amerika dan negara-negara Eropa itu inflasinya sudah 8,5 sampai 9,5%. Ini angka yang gede sekali buat mereka. Mereka tidak biasa. Mereka tidak biasa. Ya, gambaran inflasi kan kenaikan harga, gampangnya ya. Bahwa harga rumah naik 10% setahun, itu mereka enggak hafal, enggak familiar dengan kondisi itu. Biasa kan naik hanya sekitar 1-2%. Ya, sekarang mereka naik 10%, naikkan gaji 10% supaya mengimbangi daya beli di masyarakat. Kan enggak umum di sana. Kalau di kita naik gaji ya mendekati 10%. Meskipun kadang suka nggak kerasa ya Mas. Iya. Nah, itu Mas Ang. Jadi inflasi ini mengakibatkan langkah yang mereka lakukan itu apa? Langkah yang mereka lakukan adalah menaikkan suku bunga. Nah, kalau suku bunganya dinaikkan, ya, maka akibatnya adalah investasi akan turun. Orang lebih senang menaruh di instrumen-instrumen ya yang memberikan tingkat bunga tinggi, return. Ya, dana-dana dari negara berkembang juga akan kembali ke Amerika. Ya kan? Karena bunganya tinggi. Nah, kalau kita lihat ya sejarah dari pergerakan selisih BI rate dengan Fed Fund, itu kisarannya antara 3 sampai 6% loh gapnya. Ya. Yang di-maintain ya. Yang di-maintain itu antara 3 sampai 6%. Nah, di hari ini Mas nyun sewu. Nah, di hari ini katakan kalau Amerika sudah di level 2 lebih, ya kita nantinya Amerika akan naikkan sampai ke 3,5. Berarti kita harus naik kira-kira di level 6,5 sampai 7%. Kabar buruk itu Mas. Iya. Buat aku yang masih nyicil KPR. Kabar buruk loh Mas itu. Iya toh. Nah, ya karena kalau gapnya lebih kecil lagi, tambah nggak menarik. Iya, tambah tidak menarik, orang investasi di rupiah dan akan terjadi capital flight. Indikasi capital flight kan sudah ada. Ya, pelemahan dolar kita kan. Pelemahan rupiah, Pelemahan rupiah, dan kalau kita lihat indikasi yang paling nyata ya adalah statementnya Pak Jokowi yang mengatakan 28 bulan kita trade balance positif. Terus menerus 28 bulan. Seharusnya kan cadangan devisa naik. Tapi kalau kita lihat cadangan devisa Desember 2020 itu di level 131 miliar dolar. Sekarang ya 132 miliar dolar. Intervensi. Ya, berarti cadangan devisanya tidak naik. Iya. Artinya adalah sebagian dari dana-dana hasil ekspor itu keluar. Ya, di samping itu juga penguasaan asing terhadap instrumen-instrumen obligasi di Indonesia turun. Tadinya porsinya sekitar 40-60%, sekarang sudah hanya sekitar 20%. Ya, mereka lebih senang taruh di negara-negara seperti itu. Nah, tetapi Mas Ang, ya Indonesia memang dicintai oleh Tuhan, Mas Ang. Ya, itu kan? Keajaiban kadang muncul. Iya. Di tengah negara lain ya yang inflasinya sedemikian tinggi, kita hanya 4,9 sampai saat ini. Kecuali inflasi pangan ya. Inflasi khusus sektor pangan memang sudah mendekati 10%. Tapi di luar itu secara total kita 4,9. Kita lebih bagus dari Amerika, 2 kali lebih bagus dari Amerika. Itu karena menterinya pinter atau emang Indonesia ini emang kayak Mas bilang, kita tuh berkah Gusti Allahnya tinggi. Ya, karena Tuhan sayang sama Indonesia. Kalau menurut saya, ya, di tengah kondisi seperti ini, ya, Indonesia punya ekspor komoditas yang luar biasa kenaikannya dari sisi harga. Nggak pernah terjadi, unprecedented event ini. Berarti banyak yang kayak mendadak dong Mas sebetulnya. Ya memang faktanya adalah seperti itu. Orang yang main di sawit, orang yang main di batu bara, orang yang main di logam-logam lainnya, ini mengalami kenaikan tingkat bunga, kenaikan harga internasional yang sangat tinggi, dan ini tentu satu berkah yang luar biasa untuk Indonesia. Sehingga ya ekonomi kita ya tertolong oleh kondisi-kondisi itu.
Tapi kudu dicatat bahwa ini nggak selamanya nggak sustainable kan yang seperti ini. Itu perlu dicatat, itu satu perlu dicatat bahwa mau naik terus ya enggak mungkin kan. Ada saatnya akan turun. Ini yang pertama. Yang kedua, 2023 will not be the same. Ya kan? Kita tahu pemilu adalah 14 Februari 2024. Setahun lagi. Ya, berarti 2023 Ancang-ancang. adalah tahun politik, ya kan? Mules loh Mas, aku udah mules loh. Iya, di tahun politik ini pasti akan hingar-bingar. Dan para investor ya logis kalau dia stand aside. Saya menunggu dulu dong. Berarti mereka akan menahan ya, lebih Iya, konservatif. menurut saya ketika kita rapat dengan Pak Bahlil ya tentang besaran investasi yang akan masuk ya. Nah, saya ngomong target 2023 itu apa enggak kegedean? Dia target berapa? 2000 ya? 1.400. 1.400. Ya. 2000 tahun ini ya. Enggak. Tahun ini sekitar 1.000. 1.100. Berarti total ya dia kalau ngomong Ya. gitu ya. Nah, ya jadi dalam rapat kerja Mas Ang dengan Kementerian Investasi dan Kepala BKPM ya Pak Bahlil ya Pak Bahlil kan mentargetkan untuk 2023 besaran investasi yang masuk adalah sekitar 1.400 triliun. Ini ya kalau memang bisa masuk 1.400 triliun itu hal yang bagus. Pasti Pak Jokowi ketawa tuh. Ya. Kalau benar segitu ya. Tapi kan harus disadari bahwa investor itu cari selamat. Ya, kalau dia invest di satu negara, dia harapkan return. Ya kan? Nah, persoalannya adalah di tahun politik biasanya orang lebih senang menunda. Nunggu dulu pasti nih. Siapa sih yang Ya, siapa yang nantinya akan memimpin Indonesia karena Pak Jokowi kan tidak mungkin melanjutkan. Jadi wapres itu? Jangan dijawab, ketawa aja Mas. Ntar di pelintir. Iya, enggak. Ketawa aja. Kalau pribadi saya jawab saya tidak setuju. Mosok iya bekas raja jadi patih. Nah, iya kan, rasanya walaupun secara undang-undang tidak masalah, tetapi ya tidak pantas lah, secara etik tidak pantas. Dicatat ya, jangan ditintir ya. Monggo Mas lanjut. Ya, jadi target itu besar ya, dan ya bisa juga kegedean ya. Jadi kalau Mas agak 2023, pengen itu ya, ya. mengkritisi juga apakah ini cukup realistis atau enggak gitu ya. Iya, karena tahun politik ini 2023. Masuk ke 2024 Februari hari Valentine pemilu. Boro-boro nyari coklat tuh ya. Nah, pemilu di Februari kalau Pilpres selesai satu putaran enggak ada masalah. Ya. Kalau ternyata ada lebih dari dua pasangan, ya berarti harus ada masuk rubber set, Mas Ang. Ya, pemilu lagi di bulan Juni Juli. Ya. Oh, stabilitasnya pun kita duit lagi loh itu loh, biaya lagi yang sangat besar. Ya. Kemudian baru di bulan September ada pilkada. Nah, kapan suasana bisnis kan ya bisa stabil. Jadi 2 tahun ke depan adalah tahun politik yang tidak gampang. Ya. Sehingga ya tentu kita harus waspadai, dan itu mungkin yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa ya langit akan lebih gelap ya. Apalagi di tengah ya, ini saya baru kepikiran nih Mas Ang. Di tengah suasana yang kebebasan orang mengekspresikan pendapatnya ya. Sedemikian bebas ya. Bahkan isu-isu bisa di-create. Ya. Contoh kasusnya Xi Jinping di kudeta dan masuk tahanan rumah. Bahkan Tiongkok loh itu. Tiongkok. Ya kan, bisa terjadi isu-isu seperti itu yang di-generate ya. Nah, if it happen to China, ini juga bisa terjadi di Indonesia kan? Itu bisa saya bilang bahkan hampir pasti sangat mudah dilakukan. Nah, maka tentu berita-berita tidak benar yang sengaja diproduksi, ini kita harus waspadai benar ini, dan ini tentu ada urusannya buntut-buntutnya dengan kondisi perekonomian ya. Ini yang harus diwaspadai ya. Di tengah kalau Mas Angga tadi kaitkan ya, sebagai penjaga keamanan Republik adalah kepolisian ya. Waktu kemarin mengamankan di Malang ya, ada yang meneriaki Sambo itu kan ya kepercayaan ya, secara mental ya.
Sehingga ini perlulah kita saatnya kita melakukan apa sih istilahnya Mas Ang apa? Selamatan gitu ya. Iya, mungkin. Nah, selamatan atau apapun istilahnya. Sial. Ya, supaya kita siap ya. Iya. Sehingga tentu para tokoh-tokoh nasional ya rasanya harus inilah Harus masing-masing tabayun ya, semua lah, harus menjaga juga supaya kepentingan Indonesia yang lebih besar. Mas. kepentingan yang lebih besar untuk Indonesia. Yes, itu Makanya titip Mas kan Siap. aku kan jenengan wes di Senayan, aku di Pamulang Mas. Asik. Nasib warga ini tuh gak cuma yang di DKI Mas. Jadi kalau bisa memang kita berharap Mas, kalau dengan kapasitas jenengan titip-titip lah. Kalau dalam forum-forum itu kita suarakan, kita harus cerdas juga dan jangan mengorbankan hal yang lebih besar untuk periode-periode jangka pendek. Betul. Jadi juga jangan sampai salah dalam memilih. Ya. Ya di 2024 kita bisa banyak belajar, lihat dari sejarah ya bagaimana tokoh-tokoh itu naik, dan dari situ kita bisa mengambil satu keputusan mana yang memang bisa untuk memimpin Indonesia tinggal landas. Karena sekarang kan posisinya bagus sekali nih, ya dihormati di banyak negara. Makanya Mas Ang hari ini saya pakai dasi Mas Ang, ya karena hari ini ada acara International Parliamentary Meeting G20 sebagai mirroring dari pertemuan G20 yang akan dilaksanakan di Bali bulan November. Hari ini parlemen nih, seluruh dunia di G20-nya itu kumpul di Senayan. Ya harus tampil keren sedikit lah Mas. Baru saya pikir apa mau jualan apa gitu, atau mau prospek lain gitu. Itu Mas. Oh, tumben-tumben lehernya kenceng gitu. Tapi Mas, aku nih satu lagi. Jadi kita pindah sedikit nih karena ini urusan ibu-ibu rumah tangga juga nih Mas. Jadi konstituen jenengan juga emak-emak kalau bahasanya dulu Gerindra ngomong itu, tapi kalau PDP ya ibu-ibu wong cilik gitu. Nah, gitu Mas. Ini perkara kompor. Nah, katanya kan sempat ada narasi elektrifikasi. Dari kita kan waktu itu sempat bahas ya Mas ya, bahwa beban untuk import gas LNG atau segala macam itu juga beratnya sama seperti bahan baku fosil yang dipakai oleh kendaraan bermotor. Itu apa sih Mas sebetulnya sampai akhirnya itu bisa berkembang tampun ditarik lagi? Iya, jadi gini Mas Ang ya, besaran subsidi tahun 2022 untuk LPG itu mendekati 140 triliun. 140 triliun mendekati. Itu berarti hampir 5% ya dari APBN 2.700 APBN kita. Ya. Hanya untuk gas saja. Ya kan? Dan gasnya itu persoalannya adalah impor. Ya. Maka tentu pemerintah berusaha mencari solusi yang tidak terlalu membebani APBN, tetapi sekaligus juga pemerintah tetap hadir untuk menopang kehidupan masyarakat yang paling bawah, yang terdampak karena pandemi, yang terdampak karena kenaikan harga BBM dan lain-lain. Ya. Dilakukan analisa, ketemu kalau gas 3 kilo itu ya diganti dengan kompor induksi atau kompor listrik. Ya. Maka berapa sih penghematan yang bisa dilakukan oleh negara? Itu kisarannya bisa 25 sampai 30 triliun. Ya lumayan itu. Itu angka yang cukup gede. Bisa jadi APBD berapa provinsi loh itu Mas. Dia. Nah, itu satu. Nah, bagaimana dengan masyarakatnya? Hasil uji coba ya dilakukan di Jakarta dan Bali, masyarakatnya ini membayar 10 sampai 15% lebih murah. Jadi bukan lebih mahal. Lumayan dong buat nabung. Ya, beli tempe, beli protein buat gizi anak-anak. Nah, tetapi ya biasa. Setiap perubahan yang pertama kali muncul adalah satu resistensi. Ya kan? Wow, nanti gimana? Apalagi ditambahin bumbu-bumbu macam-macam. Listrik 450 watt mau dihapus karena pemerintah mau cabut subsidinya. Nggak mungkin pemerintah berani nyabut subsidi yang 450 watt. 450 watt itu harganya sudah mulai tahun 2004 nggak berubah sampai sekarang. Ya. Dan bagaimana? Kompor ini kan 1000 watt lebih. Ya. Nah, nanti gimana? Sebenarnya sudah dipikirin oleh PLN. Sudah dipikirin akan dikasih MCB khusus untuk kompor. Jadi 450 watt tetap 450 watt, ditambahin satu jalur lagi yang khusus untuk kompor. Berarti ini double ya? Sangat double yes. Dan bisa dieksekusi kan berarti ya? Ya.
Dan jadi nanti tetap bayarnya 450 watt, yang ini juga bayarnya pakai tarif 450 watt. Tapi terukur ya, jadi tepat sasaran ya. Jadi lebih masyarakat lebih hemat, negara lebih hemat. Harapannya seperti itu, tetapi kelihatannya ya setelah banyak noise menteri parkir dulu lah. Ya, kemudian Menteri Perekonomian memutuskan untuk menunda dulu sambil melakukan pendalaman lebih lanjut. Kalau saya pribadi saya mendukung konversi ini. Ya, karena memang ke depannya arahnya kan ke arah green. Ya, dan banyak orang yang hanya mengkaitkan dengan oversupply daripada listrik kan. Ya, oversupply hanya untuk Jawa dan Jawa, Bali dan Sumatera ya, bukan seluruh Indonesia oversupply. Ya, hanya mengkaitkan itu saja, tapi bukan itu saja sebenarnya. Penghematan yang lain cukup besar, Mas. Makanya akhirnya seperti yang kita juga selalu bahas, kita harus cerdas juga melihat situasi. Moga-moga nanti pada saat momentum yang tepat ya Mas ya. Semoga hal ini juga mungkin nanti bisa terrealisasi dengan lebih baik gitu. Intinya adalah negara ini semakin makmur dan negara selalu hadir untuk masyarakat yang paling bawah. Ya. Itu yang orang ngomong Indonesia sangat kapitalis. Bedanya dengan murni kapitalis. Kalau murni kapitalis free fight competition. Ya terserah aja lu mau kececeran pinggir jalan. Nah, dengan Pancasila itu negara hadir di bawah untuk yang paling rendah. Ya. Itu masalah. Ya, aku titip lagi Mas, titipan keberapa nih hari ini ya. Kita yang di tengah-tengah juga kadang kegencet Mas ke bawah. Kita jangan sampai tambah susah ya dengan semua kebijakan ini. Tapi aku percaya kok itu sebetulnya memang satu pilihan yang kadang-kadang sulit ya yang dibuat para regulator. Nah, sebagai penutup nih teman-teman. Jadi walaupun saya ngiri sebetulnya lahir batin dunia akhirat ya. Katanya saya dijanjiin hari ini makan siang. Kata demi biar bisa memaafkan. Mas Haris dapat kesempatan menjadi saksi juga untuk melihat ibu kota Nusantara. Saksi hidup. Saksi hidup. Tapi jangan senang dulu, kita ketawa di depan, tapi Mas Haris ada juga pesan yang pengen disampaikan juga, bahwa ada satu hal yang kita perlu ukur juga untuk proyeksi IKN. Iya Mas. Iya, jadi saya kan lakukan kunjungan kerja ke kilang Balikpapan ya, di Kaltim. Oh, karena yang itu teknis yang dikunjungi kilang Balikpapan. Ya. Nah, setelah selesai dengan urusan yang utama, saya tanya perjalanan berapa jam sih ke IKN? Itu ternyata 2 jam. Sehingga saya beserta satu orang rekan saya mengunjungi titik nol ibu kota Nusantara. Jalannya udah bagus belum Mas? Jalanannya jalan tol ya, kira-kira sekitar 40 kilometer, ditambah lanjutannya itu masih jalan mulus tapi sangat berkelok. Ya. Itu sekitar 40 kilometer. Jadi total waktu tempuh 2 jam dari Balikpapan. Ya. Nah, waktu mau berkunjung, saya bayangannya saya akan masuk ke satu lahan rata ya, yang dimana banyak sekali tiang-tiang pancang, ya kan? Karena kan mau mendirikan istana, mau mendirikan gedung-gedung pemerintah kan mesti tiang pancang ada di mana-mana. Ya. Ternyata ketika saya sampai pada titik nol, yang ada adalah hutan pinus. Ya. Hutan pinus, dan hanya ada satu monumen kecil 50 cm ya, yang sebesar piring ya, ada logamnya di atasnya dan di belakangnya ada tulisan titik nol Nusantara. Ya, jadi memang di bulan September ya. Di bulan ini September 2022. Jadi memang pembangunannya belum dimulai. Ya. Nah, beberapa patok-patok katanya ini nanti ada pelangnya, masang sebelah sana nanti istana negara. Ya. Dan ini arah sebelah sana ini Sabang, sebelah sana Merauke. Ada arahnya. Memang ini adalah tengah-tengahnya Indonesia kan. Tujuannya mulia, pemerataan pembangunan kan. Kita pernah bahas juga di bawah tengah. Yes. Ya. Tapi bahwa memang pembangunannya terlambat. Ya. Cita-cita Pak Jokowi bahwa kita nanti di hari ulang tahun kemerdekaan tahun 2024
akan menyelenggarakan upacara di depan Istana Negara di IKN, ya, menurut saya apa mungkin? Kalau di lapangan ya kan bikin lapangan kan tidak lama. Tapi istana, membangun istana kurang dari 22 bulan itu hanya ada di zaman Bondowoso. Ya kan? Nah, ini perlu satu edukasi kan ya, bahwa saya mendukung IKN. Nah, DPR secara resmi juga sudah sepakat dengan Presiden bahwa ibu kota memang akan dipindahkan atas nama keadilan sosial, pemerataan dan sebagainya. Tetapi juga ekspektasi dari masyarakat ini yang perlu dikelola. Ya, saya pernah ceritakan Mas Ang, bahwa di banyak negara-negara lain yang memindahkan ibu kota itu tidak selesai dalam 5-10 tahun. Ya, contohnya di Nigeria, ya, Abuja itu kira-kira 30-40 tahun. Zaman sebelum waktu penjajahan, New Delhi itu juga kira-kira 40-50 tahun. Nairobi di Myanmar itu sampai sekarang juga masih sepi. Negara seperti Canberra itu juga masih, Australia ya, memindahkan ke Canberra juga perlu banyak waktu yang lama. Contoh saja BSD, ya, yang kemarin jalan ke sana banjir kan, ya, jalan tolnya bisa menjadi satu kota yang sedemikian modern. Ya, itu sudah dibangun 40 tahun yang lalu, ya kan? Sehingga menjadi, apalagi ini memindahkan pusat-pusat kekuasaan. Sehingga masyarakat juga harus mendapatkan gambaran yang bening bahwa memang perlu waktu panjang untuk membangun itu. Nah, tetapi bahwa kalau memang kita mau bahwa 2024 paling tidak sudah ada bangunan-bangunan pemerintah di sana, ya harus dimulai dari sekarang. Masalahnya adalah fulusnya cekak, ya kan? Yang dianggarkan tahun ini sekitar 2023 sekitar 40 triliun. Karena memang kan tidak semuanya dari pemerintah ya. Betul. Ini sebagian juga dari investor ya, dari swasta ya. Tapi jalanan utama yang tadi Mas Ang, sudah ada jalan tolnya, itu harus dibangun dulu dong sampai ke IKN. Ya. Kalau jalanannya belum nyambung sampai ke IKN, tolnya ya ini akan masalah kan untuk pergerakan logistik yang luar biasa. Ini Kalimantan enggak punya pasir, enggak punya batu. Sehingga pasir dan batu itu akan diimpor nantinya dari wilayah dari Sulawesi. Gitu Mas. Meskipun kita menutup diskusi ini dengan sedikit tidak optimistik, tapi itu sebetulnya satu visi yang mulia ya, dari seorang pemimpin kita saat ini. Pak Jokowi pengen Jawa sentris itu bisa juga dirasakan oleh seluruh Nusantara sentris. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang lebih privilege, bahasa anak selatan sekarang, untuk menikmati pembangunan, tetapi lewat semangat itu harapannya seluruh pulau di Indonesia yang digabung dalam rangkaian Nusantara ini bisa merasakan. Kurang lebih begitu ya Mas. Mas Haris suwun, pemikirannya buat saya pribadi sangat mencerahkan, dan semoga teman-teman penikmat konten kami di Perspektif Haris Sudiono juga merasakan hal yang sama. Jangan lupa kami siap dikritik, kita akan baper. Di komen juga kalau mau ada haters juga kita terima-terima aja, biar rame ya gitu jadinya. Tapi kita doakan semoga bangsa Indonesia setiap hari semakin baik dari waktu ke waktu, dan intinya dapat hadir terus di setiap langkah hidup kita. Mas Haris sehat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.